Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita masih dengan materi yang kemarin, yaitu surat pribadi dan surat dinas. Nah, tapi hari ini kita akan lebih memahami mengenai unsur-unsur atau struktur dari surat pribadi dan surat dinas. Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini yaitu siswa mampu menelaah unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Esensi al-fawas yang akan kita dapatkan yaitu kemampuan berpikir kritis yang ditingkatkan dengan menelaah unsur-unsur surat pribadi dan surat dinas. Sebelum kita masuk ke pembahasan, siapkan alat tulisnya ya untuk mencatat semua materi dalam video ini. Adakah yang masih ingat pengertian dari surat pribadi? Ya, betul sekali. Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh nama pribadi atau perorangan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi. Jadi surat pribadi ini dituliskan oleh diri sendiri atau perorangan yang berhubungan dengan kepentingan atau kebutuhan pribadi. Lalu, apa sajakah sistematika atau unsur-unsur dari surat pribadi? Nah, di sini ya, Ananda bisa lihat ini unsur-unsur surat pribadi. Mohon dicatat di buku ya, yaitu ada tempat dan tanggal penulisan surat. Yang ini tujuan surat, ini tujuan suratnya. Salam pembuka. Di sini salam pembukanya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa juga salam pembukanya yaitu salam rindu, salam kangen, atau salam sayang dan lain sebagainya ya. Nah, ini isi suratnya yaitu berupa informasi atau hal yang ingin disampaikan. Selanjutnya ada salam penutup. Nah, yang ini salam penutupnya. Lalu yang terakhir ada identitas penulis surat. Nah, identitas penulis surat yaitu mungkin ada salam lagi, lalu ada nama penulis suratnya. Nah, ini adalah unsur-unsur surat pribadi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke surat dinas ya. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang tahu tidak pengertian surat dinas? Apakah itu surat dinas? Ya, betul sekali. Surat dinas atau surat resmi adalah surat resmi yang ditulis dalam situasi formal yang berhubungan dengan institusi, lembaga, atau organisasi. Nah, namun surat dinas atau surat resmi ini dapat ditulis oleh pribadi. Nah, maksudnya apa? Surat dinas dapat ditulis oleh pribadi yang mengatasnamakan lembaga, pemerintahan, atau organisasi yang ditujukan kepada sebuah lembaga. Jadi surat dinas ini bisa ditulis oleh pribadi, tetapi dengan atas nama lembaga yang menaunginya. Seperti itu ya. Nah, ciri-ciri surat dinas. Ada apa saja kah ciri-ciri dari surat dinas? Yang pertama, isi surat berkaitan dengan instansi atau organisasi yang bersifat resmi. Nah, tentu isi surat itu menggunakan atau berkaitan dengan instansi atau lembaga
yang bersifat resmi, misalnya sekolah. Sekolah pasti mengeluarkan surat dinas karena sekolah adalah instansi yang bersifat resmi. Selanjutnya, menggunakan bahasa baku dan efektif. Efektif itu apa di sini? Ringkas dan jelas ya. Jadi inilah yang perbedaan yang paling mencolok dari surat pribadi dan surat dinas. Kalau surat pribadi itu kemarin apa kata Ustazah? Memberikan atau menggunakan bahasa yang santai tetapi sopan. Nah, sedangkan untuk surat dinas ini menggunakan bahasa baku atau bahasa resmi dan efektif, artinya bahasanya itu ringkas dan jelas. Nah, yang ketiga cirinya menggunakan kop surat. Kop surat itu adalah menggunakan kepala surat. Nah, nanti di sini Ustazah akan memperlihatkan mana itu kop surat dan mana itu bagian-bagian yang lain dalam surat dinas. Nah, ini ya unsur-unsur surat dinas. Yang pertama ada kepala surat, nama, tempat dan tanggal, nomor, hal atau perihal, lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi surat atau tubuh, salam penutup dan tembusan. Nah, ini kita akan bahas satu persatu ya. Nah, yuk tingkatkan kemampuan berpikir kritis. Kita akan bahas satu persatu dari unsur-unsur surat dinas dan juga kita akan tahu nih kepala surat itu ada di sebelah mana, lalu tembusan itu ada di sebelah mana, kita akan tahu itu, atau mungkin mengenai alamat suratnya ada di sebelah mana, nanti kita akan mengecek atau kita akan tahu mengenai unsur-unsur dari setiap bagian surat dinas. Maka dari itu, tingkatkan dulu kemampuan berpikir kritisnya. Fokuskan dulu ya untuk mengetahui dari setiap unsur-unsur surat dinas. Ada paragraf pembuka, yaitu yang ini ya. Lalu ada paragraf isi. Nah, paragraf isi yang ini mencakup mungkin tujuannya atau informasi inti yang bisa disampaikan kalau paragraf isi itu. Lalu ada paragraf penutup. Nah, paragraf penutupnya ini yaitu kata-kata atas perhatian dan kerjasama saudara kami ucapkan terima kasih. Nah, ini paragraf penutupnya ya. Oke, selanjutnya yang terakhir ada penutup surat. Nah, penutup surat ini terdiri dari salam penutup. Nah, ini salam penutupnya di balik cap stempel ya. Lalu ada penanda tangan surat. Nah, ini ada tanda tangan dari penulis suratnya ya, beserta namanya. Nah, ada tanda tangan beserta namanya ya. Lalu ada tembusan. Nah, tembusan ini yang terakhir yang ada di bawahnya gitu ya. Ini adalah unsur-unsur atau dari setiap bagian yang ada di dalam surat dinas. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan mind mapping berikut ya. Nah, inilah ya mind mapping unsur-unsur surat dinas, yaitu yang pertama ada kop surat berisi identitas lembaga atau organisasi. Yang kedua ada tempat dan tanggal surat berisi tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu yang ketiga itu ada nomor. Nomor ini berisi urutan keluarnya surat. Lalu ada lampiran. Nah, jika surat tersebut ada lampirannya, maka boleh disertakan lampiran. Dituliskan di dalam atau di bawah nomor. Itu tadi kan berurutan ya. Nomor, lampiran, dan perihal atau hal. Nah, selanjutnya ada perihal atau hal berisi isi pokok surat yang ditulis singkat. Nah, tadi Ustazah sudah sampaikan perihal atau hal ini berisi tujuan surat yang dituliskan secara singkat. Nah,
Selanjutnya yang keempat ada alamat surat, berisi alamat yang dituju. Selanjutnya yang kelima ada salam pembuka, berisi bagian berupa ungkapan kata pembuka. Selanjutnya nomor 6 ada pembuka surat, yaitu berisi pengantar untuk mengungkapkan maksud ya atau tujuan dari surat. Selanjutnya ada isi surat, berisi hal yang memuat informasi surat. Nah, isi surat ini berkaitan dengan informasi yang ingin disampaikan dalam surat tersebut ya. Selanjutnya yang ke-8 ada penutup surat, berisi harapan dan ucapan terima kasih ya. Selanjutnya ada salam penutup. Tadi ada salam pembuka dan juga ada salam penutup, berisi ungkapan rasa atau kata-kata penutup. Nah ini ya, kita sering membiasakan kalau masuk pembelajaran harus apa? Mengucap salam, mengawali pembelajaran dengan mengucap salam, dan menutup pembelajaran dengan mengucap salam juga. Nah habis salam penutup, ada lagi tidak? Nah, nomor 10. Nah, yang terakhir yaitu nama dan tanda tangan. Nah, berisi nama lengkap beserta gelar. Jika penulisnya ada gelar, berarti harus dituliskan gelarnya ya. Dan tanda tangan penulis. Nah, inilah ya anak ya, 10 dari unsur-unsur surat tugas. Mohon dicatat dan digambar mind mappingnya seperti ini ya. Seperti yang Ustazah lakukan, silakan digambar mind mappingnya. Baiklah, Ananda, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tulis nama lengkap ya dan kelas di kolom komentar. Karena komentar kalian akan menjadi bukti bahwa kalian sudah menonton video ini. Tuh, jadi jangan lupa menuliskan nama lengkap dan kelas di kolom komentar. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan selalu ya dan selalu semangat belajar. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.